Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Alimah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan 2020 Angkatan 2. Hari ini, tanggal 23 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Ungaran. Berikut formulir pendaftaran uji kinerja saya dalam PPG dalam jabatan 2020. Semoga hari ini lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ya, bagaimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik, sehat? Pulpen nih, Bang. Hah, kedengaran suara saya kan? Dengaran. Oke, bagus. Sebelum memulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih atas bantuannya karena sudah membantu memimpin doa. Ini sudah hadir semua belum ya? Jumlahnya berapa ya sekelas? 34. 34. Oke, ini ada 27. Kurang 7 anak ya? Apa? Kita nanti mungkin akan bergabung atau mungkin ada kendala sih. Jadi saya sudah mengirim absen di Google Classroom. Sudah dibuka belum? Belum. Dibuka, di situ ada absen, kemudian ada bahan ajar, ada LKPD yang akan kita gunakan juga hari ini. Kemudian ada medianya, silakan bisa dilihat di sana. Dibuka di classroom-nya. Ini suara saya terdengar jelas ya? Atau ada yang kurang jelas mendengar? Jelas ya? Jelas sekali. Jelas. Jelas. Jadi nanti kita akan mengikuti pembelajaran sistem sirkulasi subbab darah ya. Jadi materinya adalah darah. Tolong nanti di sini kalian aktif, kemudian sekali lagi ya, aktif menjawab. Kemudian nanti kalau misalkan mau jawab, tolong jangan samaan atau rame gitu ya. Jadi kalau mau bicara, mungkin mikrofonnya bisa dibuka dulu, nanti baru silakan untuk bicara. Jadi kalau ada temannya yang bicara supaya tidak terganggu ya, misalkan ada yang mau menyampaikan pendapatnya, terus ternyata yang lain sedang ngobrol sendiri, nah itu kan jadi. Oke, kemudian jangan lupa siapkan bukunya mana? Buku catatan. Ya betul, saya juga membawa, bagus sekali. Saya juga buku catatan untuk menilai ya. Tadi yang hadir pertama itu Meisita ya, dia hadir pertama. Tangan untuk Meisita. Yes. Kemudian kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akan share screen. Selamat datang di pembelajaran biologi hari ini. Doa tadi sudah ya. Oke, sebelumnya mungkin kita masih semangat ya meskipun siang-siang. Biar semangat mungkin coba tekan tangan dulu. Tangan. Waiting dulu, Bu. Semangat yang keras. Oke, cukup ya. Udah semangat belum? Ya. Nah, nggak capek toh? Kalau kelamaan kan capek. Cukup aja. Oke, jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin kalian bisa ingat itu. Kemarin kalian sudah belajar tentang jaringan hewan. Apa yang diingat di jaringan hewan? Jaringan hewan. Ada beberapa jaringan. Ada jaringan masih ingat nggak? Ada jaringan
Nggak ingat. Kalau sel-sel hewan ingat? Ya sel hewan ya ada sel saraf, ada sel otot, ada sel tulang. Ingat nggak? Aduh, bagaimana ini? Kemarin gimana? Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke sistem organ. Kemarin kalian sudah belajar gerak, sekarang kita masuk sistem organ yang kedua. Subbabnya adalah darah. Jadi hari ini kita akan belajar sistem sirkulasi, subbabnya darah. Jadi sistem sirkulasi itu ada darah, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya ada alat peredaran darah, dan kelainan dan gangguan sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir di semester ini kita akan belajar pencernaan. Untuk hari ini kita belajar dulu tentang darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti ya, jadi setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, jadi nanti kalian diskusi dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik berbasis WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Nanti diharapkan kalian itu mampu yang pertama bisa menganalisis struktur dan fungsi komponen penyusun darah manusia dengan tepat, bisa menentukan jenis golongan darah pada manusia dengan benar, bisa menyajikan artikel tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur secara komunikatif. Sampai di sini bisa dipahami tujuan pembelajaran kita? Masih stay di Bisa, situ? Bu. Oke. Yang semangat dong. Apa butuh tepuk tangan lagi nih? Butuh tepuk tangan lagi? Untuk kegiatan belajar kita hari ini, nanti langkah-langkahnya. Jadi kalian nanti akan mengamati video dulu di YouTube ya, video dari YouTube. Kemudian video ini nanti akan menyebabkan kalian itu bertanya-tanya. Pertanyaan kalian ini nanti akan kalian ungkapkan. Kemudian setelah itu kalian dari pertanyaan ini tadi, kalian akan mengumpulkan data melalui membaca dari berbagai sumber. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman dalam kelompok. Situ nanti kita presentasi dan diskusi bersama-sama. Kemudian nanti disimpulkan dan diberi penguatan. Kemudian di akhir nanti ada refleksi, evaluasi, dan juga penutup. Dan ada informasi untuk pertemuan selanjutnya dan penutup. Mungkin sebelumnya kalian bisa mengisi pretest dulu kali ya? Bisa? Pretest dulu ya? Wah, pretest. Iya, nggak apa-apa pretest. Pretest itu tidak menakutkan. Saya kirim Ibu. di chat. Saya kirim di chat ya. Silahkan langsung diklik, dikerjakan. 5 menit ya. 5 menit. Oh, ini sedikit soalnya 5 menit saja. Sampai jam 13.20. Oke, tadi kalian sudah ngisi pretest. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini sudah dipahami langkah pembelajaran kita? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut ke stimulasi. Untuk stimulasi, silahkan kalian buka link berikut. Lihat dari HP-nya aja ya. Lihat dari HP-nya aja. Saya kirim juga di chat. Saya akan kirim di chat. Silakan linknya di chat sudah saya kirimkan. Link untuk stimulasi. Indonesia, rapid test diprioritaskan kepada 3 golongan utama. Yang pertama, memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan. Dan yang kedua, memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang ketiga, orang dalam pemantauan atau ODP. Umumnya, tes ini dilakukan berdasarkan antibodi manusia dengan menggunakan pengambilan darah sebagai sampelnya. Karena ketika sampel darah masuk, imunoglobin G dan imunoglobin M akan bereaksi. Namun hasil tes ini tidak bisa menjadi acuan jika seseorang yang punya riwayat kontak tersebut di bawah masa inkubasi atau di bawah 14 hari. Hasil dari tes ini hanya menunjukkan 2 hasil, yakni positif dan negatif. Namun, menurut Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Sudoyo, diagnosa kondisi positif dari rapid test ini bisa diinterpretasikan positif COVID-19 atau terinfeksi virus lainnya, sehingga tes ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Memang mungkin pernah terpapar oleh virus corona, COVID
penyebab COVID-19. Tapi bisa juga dia bereaksi silang dengan virus-virus lain sehingga positif. Nah, seperti kasus seperti ini di mana mungkin kita tidak yakin, kita harus lanjutkan dengan tes molekuler. Sama halnya jika seseorang didapati negatif berdasarkan hasil tes ini, bukan berarti orang tersebut kebal akan virus corona. Dengan pemaknaan hasil tes yang berpotensi multitafsir, maka seseorang yang dinyatakan positif dari tes ini dianjurkan untuk tetap melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit. Proses tes yang cepat dan murah menjadi pertimbangan pemilihan penggunaan tes ini. Namun, masih disarankan untuk dilengkapi dengan tes molekuler agar keakuratannya bisa teruji. Dengan adanya keterbatasan dan prioritas golongan untuk mengikuti rapid test ini, maka seseorang tetap dihimbau untuk tetap dalam rumah, baik untuk bekerja atau belajar, dan menjaga imunitas tubuh. Nora Spasia, Fikri Adin, Jakarta. Bagaimana, sudah dilihat videonya? Sudah dilihat? Nah, kalau sudah dilihat, nah coba ada nggak pertanyaan di pikiran kalian terkait dengan video yang kalian lihat tadi? Coba utarakan beberapa pertanyaan dari video yang baru saja diamati. Ya, Mei, silahkan. Bu, itu kan kalau udah hasil rapid testnya keluar kok harus tes swab lagi tuh, kenapa tuh Bu? Kan udah terbukti positif kan. Nah, kenapa harus tes lagi? Terus, oke, bagus. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan yang diamati tadi? Tadi pakainya apa ya? Diambil apanya? Pakainya apa tadi? Ini kan udah lihat. Pakainya apa? Darah ya. Bagian darah mana kira-kira yang digunakan? Darah merah mungkin. Darah merah? Betulkah? Wah, bagus sekali ya. Nanti coba kita lihat. Mungkin kalian dalam benaknya juga bertanya-tanya ya. Nah, mungkin ini beberapa pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Mengapa rapid test itu menggunakan darah? Ya, bagian darah apa toh yang dicek untuk rapid itu? Nah, apa saja sebenarnya komponen darah? Terus bagaimana fungsi masing-masing komponen darah? Kemudian bagaimana penggolongan darah pada manusia? Nah, itu juga nanti akan menjawab pertanyaan dari Mei tadi terkait dengan kenapa harus tes lagi ya? Kenapa kok harus tes lagi? Nanti akan terjawab kalau kalian sudah mempelajari materi. Nah, untuk mempelajari materi ini nanti kalian harus berkelompok. Diskusinya lewat WA, saya pantau dari WA. Itu ya. Nah, untuk menunjang kalian dalam proses diskusi, kalian bisa mengakses sumber belajar yang sudah saya bagikan tadi melalui Google Classroom. Tadi ada bahan ajar yang sudah saya berikan. Kemudian ada LKPD-nya juga, jadi kalian mengerjakan diskusi kelompoknya itu pakainya LKPD. Jadi nanti kalian diskusinya itu membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian ada PowerPoint yang bisa kalian unduh juga. Video bisa kalian lihat di YouTube. Kemudian buku teks kalian yang sudah kalian miliki. Dan juga dari internet lain yang relevan dengan pelajaran kita. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ada, kalau tidak ada kalian diskusi dulu melalui WhatsApp, akan saya pantau di WhatsApp. Itu bisa dipahami kah? Mungkin kameranya bisa dibuka ya saat pembelajaran supaya saya melihat, oh ini anaknya tuh sedang apa gitu, benar-benar belajar atau sedang tidur karena siang hari atau sedang apa. Kan saya nggak tahu. Kalian udah dada cantik loh ya dari tadi, tapi nggak kelihatan karena betul. Ini mayoritas perempuan. Ada yang mau ditanyakan sebelum diskusi? Diskusi kelompok melalui WA akan saya perhitungkan nilai. Nah, begitu. Ini saya akhiri dulu, nanti saya buka Zoom lagi jam 13.45 untuk kalian bergabung di Zoom lagi. Kita akan membahas LKPD. Jadi nanti silahkan dipresentasikan jawaban LKPD kalian di
Zoom yang kedua nanti. Itu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk sesi ini saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, selamat berdiskusi di WA. Bergabung lagi di Zoom kedua. Tadi kalian sudah diskusi kelompok, sudah memantau lewat WA-nya, bagus sekali tadi aktif. Saya sudah melihatnya, ada sudah aktif banget. Oke, nanti saya nilai. Nah, selain di WA, kalian juga harus aktif di pertemuan Zoom ini. Mungkin kita langsung bahas saja tentang LKPD kita. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya kan, berarti kalian sudah baca bahan ajar yang saya berikan atau dari sumber lain. Mungkin ada yang mau menjawab nomor 1. Nomor 1, adakah yang mau menjawab? Bukakan LKPD-nya. Oh, Sofi mau jawab? Sebentar, saya buka dulu LKPD-nya ya. Sudah dibaca petunjuknya ya. Kalian baca kalau sudah bisa dipahami dan jawab pertanyaan. Silakan Sofi mau jawab nomor 1. Nomor 1. Identifikasikan komponen darah yang ditunjuk oleh angka 1 sampai 4. Satu itu plasma. Oh, plasma darah ya. Oke, nomor 2. Sel darah merah. Ya betul, sel darah merah. Nomor 3. Limfosit. Nomor 3 limfosit atau bagian salah satu dari sel darah putih ya. Nah, kemudian yang 4. Nomor 4 granulosit. 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 Oke. Ada jawaban lain selain granulosit? Plasma. Nomor 4 apa? Trombosit. Iya, betul. Nomor 4 trombosit ya. Oh iya, Atau keping darah. Ya. Oke, nomor 2 ada yang mau menjawab? Oke. Ardia mau jawab, silahkan. Nomor 2. Jelaskan karakteristik setiap komponen darah. Plasma darah itu karakteristiknya terdiri atas 90% air dan 10% sisa zat-zat yang terlarut di dalamnya. Oke. Terus warnanya? Plasma darah warnanya merah dan Plasma darah, cairan darah warnanya apa? Kan air warnanya bening, bisa jadi bening. ya, betul bening ya. Terus sel darah merah berbentuk bikonkav sehingga memiliki permukaan yang lebar. ya, bikonkav Tidak itu apa? memiliki Bikonkav itu apa? bikonkav itu Bikonkav adalah cekung ya. jelas Cekung ya. Jadi bikonkav itu cekung di kedua sisinya. Bikonkav itu cekungnya. Terus lanjut yang ketiga. berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Masih nomor 2 ya, warna merah karena bening. Terus Sel darah putih atau limfosit atau leukosit memiliki inti sel. ya, Tidak mengandung hemoglobin jadi berwarna putih atau tidak berwarna merah. ya oke. Dapat bergerak dan bentuknya tidak tetap. Terus trombosit. Terus darah atau trombosit berukuran lebih kecil daripada sel darah merah dan sel darah putih.
berumur pendek, bentuknya tidak beraturan, dan bening. Ya, oke. Ya, jadi karakteristiknya masing-masing sudah dijelaskan oleh Ardia. Fungsinya ada yang mau menjawab fungsi masing-masing komponen darah dari plasma sampai siapa? Mau angkat tangannya. Silakan. Siapa? Yang cowok. Danu. Danu, halo. Halo Danu. Ya, silahkan jawab fungsi masing-masing komponen darah. Ayo Danu, kamu bisa. Sel darah merah Ya. mendistribusikan oksigen ke jaringan dan organ sel. Nah, betul. Oksigen. Fungsi Kan nomor 1 dulu, sabar. Nomor 1 dulu. Yang ditunjuk oleh angka 1 fungsinya. Angka 1 apa? Tadi. Apa tadi? Plasma ya, plasma darah. Nah, fungsi plasma darah apa? fungsi untuk mengangkut nutrisi, gula, lemak, hemogen, dan variabel yang ada di darah. Terus eritrosit. Sel darah merah berfungsi mendistribusikan oksigen ke jaringan dan organ sel serta mengambil karbon dioksida untuk transportasi ke paru-paru. Nah, terus Sel darah putih berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Trombosit berfungsi dalam proses pembekuan. ya, pembekuan darah. Oke, lanjut yang nomor 4. Apa? Mau saya sebut Aprilia. Silahkan Aprilia. Ya, Res. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, jelaskan bagian yang ditunjuk angka 3M. Limfosit. Limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Seperti halnya sel darah putih lainnya, limfosit berfungsi sebagai bagian dari sistem daya tahan tubuh. Limfosit terdiri dari 3 jenis, yaitu sel B, sel T, dan sel natural killer. Ya, betul ya. Jadi fungsinya untuk pertahanan tubuh. Kalau tadi rapid test, yang dilihat apanya nih dari keempat komponen ini kira-kira? Apakah plasmanya, apakah eritrositnya, atau darah putihnya, atau trombositnya? Kira-kira apa yang dicek? Kaitannya dengan COVID ya kan, COVID, rapid pakai darah. Iya betul sekali, sel darah putih. Ya, jadi darah putih tadi kan fungsinya untuk kekebalan tubuh, menghalau penyakit. Jadi kalau ada virus yang masuk, maka sel darah putih itu akan bereaksi. Nah, yang dilihat di rapid test itu adalah reaksi dari sel darah putih. Itu biasanya nanti menghasilkan protein tertentu namanya imunoglobulin. Yang dicek di rapid test imunoglobulinnya. Tapi imunoglobulin ini itu dia tidak terus menunjukkan ini virus COVID kan ya, makanya harus ada tes lanjutan. Jadi kalau tubuh kita terpapar tidak hanya virus ya, tapi bakteri, kemudian mikroorganisme lain yang masuk ke kita, itu tubuh kita akan bereaksi membentuk imunoglobulin tertentu. Tapi kalau adanya reaksi itu terus disebut COVID bukan, makanya butuh tes lanjutan seperti swab yang lebih akurat. Bisa dipahami untuk ini? Bisa. Oke, kemudian kesimpulan dari kegiatan 1 apa nih? Kesimpulannya adalah bahwa darah itu terdiri dari 4 komponen. ya betul, apa saja? Plasma darah, Plasma darah,
Sel darah merah, Eritrosit, leukosit, dan trombosit. leukosit. Betul ya, jadi ada 4 komponen utama. Lanjut kegiatan 2, ada yang mau menjawab? Laki-laki boleh, perempuan silakan. Yuk. Saya Bu. Ya, silakan. Saya tuh Bu. Ya. Yuk. Yang nomor 1 itu golongan darahnya itu golongan darah B. Karena golongan darah B itu memiliki memiliki agglutinogen B dan mengandung agglutin A, anti A. Jadi itu tuh bereaksi sama agglutin A, tapi dia memiliki agglutin B. Aglutin apa? Agglutinogen? Agglutinogennya adalah agglutinogen. Agglutinogennya itu B, tapi agglutininnya itu agglutinin A. Ya, Jadi kayak darah itu bereaksi buat menggumpal setelah ditetesin sama Antigen. agglutin B. Agglutin A. Maaf Bu. Ya, oke. Jadi ini adalah contoh hasil tes darah. Ada yang sudah pernah tes darah sebelumnya? Sudah pernah? Mana rasanya? Sakit? Tetik gitu. Iya, nggak sakit ya. Biasanya cowok-cowok nih yang mundur duluan ya. Jadi kalau di tes di sekolah, itu biasanya yang cowok-cowok itu pada mundur, takut sama jarumnya. Jadi tes golongan darah itu penting nggak sih sebenarnya? Golongan darah? Penting untuk menentukan kalau misalnya besok terjadi suatu kecelakaan, terus kekurangan darah, donornya itu harus pakai darah apa gitu. Iya, betul. Maksudnya darahnya apa gitu. Iya. Yang cocok buat donor. Ya, betul sekali ya. Jadi menentukan golongan darah, jadi kita mengetahui golongan darah itu penting ya. Jadi supaya kalau ada apa-apa, tapi semoga enggak ya. Tapi misalkan kita nggak tahu ya, itu rencana Tuhan, tapi segala sesuatu kan perlu dipersiapkan dengan baik. Jadi dengan mengetahui golongan darah, itu kita bisa misalkan ada kecelakaan atau apa yang membutuhkan bantuan darah, nah kita bisa langsung mendapatkan sesuai dengan golongan darah yang kita punya. Kalau misalkan golongan darahnya berbeda, itu bisa menyebabkan respon yang berbahaya ya, bahkan bisa mengakibatkan kematian karena sel darahnya menggumpal. Kalau misalkan golongan darah B dikasih A, kan nanti menggumpal. Ya terjadi agglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, jadi golongan darah sistem ABO itu berdasarkan pada ada atau tidaknya agglutinogen pada eritrosit dan agglutinin pada plasma darah ya, pada plasma darah. Ya di sini ditampilkan yang gambar nomor 1. Jadi darah itu diteteskan pada 4 bagian. Nah pada bagian yang dikasih anti A, ini darahnya direaksikan dengan anti A. Anti A ini sama dengan agglutinin ya, tapi agglutinin buatan. Ditetesis ternyata tidak menggumpal, berarti dia tidak mengandung agglutinogen A. Nah, ditetesi anti B ternyata dia menggumpal, berarti dia mengandung agglutinogen B. Ditetesi anti AB ternyata menggumpal karena di sini ada agglutinogen A dan agglutinogen B. Maka dia golongan darahnya adalah B. Karena agglutinogennya B dan agglutinogennya alfa. Nah, di sini ada resus. Kalau resus berdasarkan apa ya? Resus berdasarkan pada protein resus ya. Jadi dalam tubuh kita selain agglutinin dan agglutinogen ada juga protein resus yang menyebabkan resusnya itu positif atau negatif. Kalau dalam tubuh kita ada protein resus berarti resusnya positif, tapi kalau tidak ada berarti resusnya negatif. Nah, kalau orang Indonesia rata-rata resusnya positif. Orang Asia lah ya, nggak hanya Indonesia. Kemudian nomor 2, ada yang mau lagi? Tanya. Maaf kalau salah loh Bu. Oh nggak apa-apa, namanya juga belajar. Belajar itu kalau salah nggak apa-apa, kan belajar. Akan nomor 2.
Oke. Yang nomor 2 itu golongan darah A. Karena mengandung agglutinogen A dan mengandung agglutinin B di dalam plasma darahnya. Ya, betul sekali. Oke ya, betul. Ini karena yang menggumpal ketika ditetesi anti A dia menggumpal, ditetesi anti B tidak menggumpal, ditetesi anti AB menggumpal, maka dia golongan darahnya A. Resusnya apa ini? Menggumpal nggak? Enggak. Enggak. Enggak tahu. Ini kayaknya enggak ya, enggak menggumpal. Jadi A negatif. Yang nomor 3, silakan. Saya saja, Bu. Oh iya, silakan. Nomor 3. Nomor 3 golongan darah O. Iya, kenapa? Karena pada agglutinin A dan agglutinin B tidak terjadi penggumpalan tetes di A maupun di B. Jadi dia tidak mengandung agglutinogen, tapi dia punya agglutinin alfa dan beta. Oke, itu mungkin ada yang mau memberi kesimpulan dari kegiatan gua. Ya. Kedua, kesimpulannya adalah bahwa golongan darah itu ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya apa tadi? Agglutinin dan agglutinogen ya. Agglutinin adanya di plasma darah, sedangkan agglutinogen adanya di eritrosit atau sel darah merah. Nah, begitu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, saya mau menampilkan tentang darah. Ya. Ada pertanyaan? Apa sudah memahami pembahasan kita? Sudah oke? Saya mau share. Tadi kita sampai di sini. Jadi darah. Tadi sudah kita bahas mengenai darah. Jadi untuk melihat komponen darah itu bisa kita lakukan namanya sentrifugasi ini ya. Jadi kalau mau melihat atau memisahkan komponen-komponen darah itu kalian bisa mengambil sampel darah, kemudian dimasukkan ke dalam alat namanya sentrifugasi. Dan nanti dipusingkan, ini diputar, dan ada bagian-bagian yang besar. Bagiannya itu ada 50% plasma darah atau cairan. Kemudian ada sisanya 45% itu adalah sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan seterusnya. Untuk melihat komponen darah. Nah, untuk melihat perbandingan ini namanya nilai hematokrit. Di bagian darah, kalau eritrosit jumlahnya itu paling banyak, sekitar 4-6 juta. Dan yang paling sedikit adalah leukosit. Kalau kalian pernah lihat tayangan di televisi perawatan menggunakan darah, ya betul, pakainya serum itu kan diambil dari darah. Serum itu sebenarnya plasma darah yang tidak mengandung protein fibrinogen ya. Jadi sebenarnya adalah plasma darah yang tidak mengandung protein fibrinogen di dalam darah. Itu nanti serumnya dioleskan lagi ke wajah biar katanya awet muda, bisa memacu pembentukan kolagen, katanya sih begitu. Nah, ternyata sekarang ya penggolongan darah itu bisa loh dilakukan secara pakai teknologi komputer. Jadi pengenalan golongan darah ini sudah ada teknologi, pakainya namanya pakai syaraf tiruan perseptron. Nah, ini hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil di jurnal Undip. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, nanti bisa mengenai ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita sudah sampai di kegiatan akhir dari pembelajaran kita.
Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa komponen darah itu tersusun dari apa saja tadi? Sel darah merah, Plasma darah, plasma darah, dan trombosit. trombosit. Ya. Kemudian kalau golongan darah tadi berdasarkan AB0 itu berdasarkan apa? Berdasarkan aglutinogen dan aglutinin. Betul. Aglutinin adanya di nganu plasma darah. Plasma darah, sedangkan aglutinogen di sel darah merah. eritrosit. Oke, bagus sekali. Bagaimana kesan pembelajaran kita hari ini? Gimana? Ada yang mau lumayan bisa memahami materinya? Bisa. Nah, ada kesulitannya? Kegiatan mana? Kesulitan sinyal. Oh, sinyal, betul sekali ya. Kalau sinyal susah ya. Susah ya kalau sinyal. Dan untuk tadi sudah terjawab ya bagian apa pada saat rapid tadi? Bagiannya adalah yang dites Sel darah putih. ya, betul, sel darah putihnya karena mengandung imunoglobulin. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Ulangan ya. Saya ini post test, tadi kan pre test, ini post test soal kirim ya. Jangan iya dong, 5 menit aja. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu tentang jantung dan pembuluh darah serta mekanisme aliran darah. Nah, untuk tugas saya ingin kalian membaca artikel dan kemudian menuliskannya di dalam kertas dan artikel nanti dikumpulkan ya. Jadi silakan kalian membuat artikel tentang darah, tentang kelainan pada darah, bisa tentang thalassemia, banyak yang kelainan tentang anemia dan thalassemia, ada anemia itu juga masuk. Nanti silahkan dibuat artikel kemudian dikumpulkan. Saya buka slotnya di Google Classroom ya. Bisa dipahami sampai di sini? Hello everyone. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Kalau udah nggak semangat, tepuk tangan ya. Congratulations untuk kita ya karena sedang menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sedih ya, mau berpisah ya. Bye. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifannya. Saya senang sekali bisa ketemu kalian meskipun lewat virtual ya, karena kemarin-kemarin belum sempat, alhamdulillah. Tapi sayang ada beberapa yang tidak kelihatan mukanya. Tapi nggak apa-apa. Itu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas keaktifannya di kelas ini. Tetap semangat ya, tetap di rumah saja. Jaga kesehatannya, jaga diri, dan ingat 3 pesan Ibu apa? 3M. Ingat pakai masker, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke, kalian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.